Previously on the 100. You know what happens if you make me a martyr. I mean, think about it, right? No need for spaceships or... Yes, the same thing that happens if anyone finds out who you are. Or cryo or mind drives. You could explore an entire universe. Only then, as the people riot for the loss of their god, I can slit your throat. Tina! Don't tell them anything! Halo Sky People fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 7 episode 6 berjudul Nakara. Clark dan teman-temannya menemukan diri mereka berada di planet yang tidak seperti kelihatannya. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Episode dimulai di planet Bardo. Setelah penangkapannya, Diyoza berulang kali disiksa di mesin MCAP, tetapi dia berhasil menahan efeknya dengan menggunakan rasa sakit. Para murid terus menyiksa Diyoza dan dia terus melawan. Akhirnya Diyoza harus dirantai dan diberi makan dengan disuapi. Pada satu kesempatan seperti itu, Diyoza menggigit leher murid yang membawa makanan untuknya dan membunuhnya. Dengan menggunakan pakaian murid yang dia bunuh, Diyoza mencongkel matanya dan menggunakannya di pemindai retina untuk membuka pintu selnya dan melarikan diri. Sementara di Sanctum sedang ada masalah. Seseorang telah membobol gudang senjata dan mencuri senjata yang mereka kumpulkan dan mengambil seluruh isi loker. Indra melihat Otis dan Pen membawa Sedida keluar. Indra kemudian memerintahkan Lindo untuk membawa Sedida kembali ke dalam. Otis mengingatkan Indra bahwa dia harus keluar selama 10 menit 2 kali sehari. Tetapi Indra marah kepada Otis dan membebaskan tugas karena Otis telah berbicara dengan tahanan. Indra juga mengingatkan Pen, mulai saat ini hanya 3 kru yang diperbolehkan menjaga tahanan dan melarang Pen untuk berbicara kepada Sedida. Jika Sedida mencoba berbicara kepada Pen, Pen diizinkan untuk membungkamnya. Setelah itu Indra pergi ke tahanan. Dia tidak akan membebaskan Sedida dari sel dan melarang Sedida untuk berbicara pada penjaga serta tidak diizinkan untuk memandang para penjaga. Tetapi Sedida tidak peduli tentang ancaman Indra. Dia telah mendengar desas-desus bahwa Wonkru telah kehilangan senjata. Sedida menyatakan bahwa yang dibutuhkan Indra adalah seorang komandan. Sayangnya medis sudah tidak mampu. Dia menyarankan bahwa Clark berpotensi memimpin karena Clark pernah memakai flamenya. Sedida juga mengetahui bahwa Indra tidak bisa membunuhnya dan diam-diam merencanakan untuk mendapatkan kekuasaan. Komandan kegelapan juga tahu bahwa Indra takut Wonkru akan mengikutinya jika Wonkru mengetahui bahwa Sedida telah kembali. Di planet lain, saat Clark memanggil teman-teman mereka yang hilang, Riven memakai helm dan mengetahui bahwa mereka berada di planet Nakara yang memiliki fungsi Osoarium dan mereka menyadari bahwa mereka berada di planet yang salah. Riven kemudian menemukan batu anomali 2 km jauhnya di sebuah gua dan Clark melihat sesuatu di salju di dekatnya yang terbungkus kain kafan. Riven menyadari bahwa Osoarium berarti tanah pemakaman dan mengenali simbol pada kain kafan dari peta bintang, memberi mereka planet yang tepat untuk melakukan perjalanan berikutnya. Clark membuka kain kafan tersebut. Dia menemukan bahwa itu adalah manusia dan bukan alien seperti yang diharapkan Jordan. Kelompok itu berangkat melintasi lapangan es untuk menemukan batu anomali dan mendapatkan teman-teman mereka kembali. Setelah mencapai pintu masuk goa, Riven memimpin teman-temannya masuk ke dalam, memberitahu mereka bahwa batu itu berjarak 200 meter.
Raven mengaktifkan lampu di helmnya dan mulai berjalan menuju batu anomali. Dia berharap tidak ada kelompok mereka yang sesak nafas karena mereka dipaksa merangkak melalui terowongan sempit. Kelompok itu menyadari bahwa tiba-tiba bau, sementara Raven menyatakan bahwa suhu naik 50 derajat dari permukaan yang dia perkirakan berarti ada sumber panas termal dari beberapa jenis di bawah sana. Saat kelompok itu mendekati celah, mereka mulai mendengar suara-suara aneh dan Raven melihat sesuatu bergerak di depannya. Saat Raven berhenti, mengetahui bahwa ada sesuatu di bawah sana, makhluk seperti laba-laba tiba-tiba menyerangnya. Raven mengeluarkan pisau dan menyerang makhluk itu, memaksa mundur, tetapi serangan tersebut membuat helm Raven rusak. Karena perlu mencapai batu anomali, Raven terus memimpin yang lain melalui lubang ke ruang yang lebih besar di mana dia melepas helmnya dan mengatur nafas. Raven menepis pertanyaan Jordan tentang makhluk itu saat dia memeriksa helmnya yang rusak. Tetapi Nailah menemukan bahwa lubang terowongan yang baru saja mereka lewati tiba-tiba tertutup sehingga mencegah kelompok itu untuk mundur ke permukaan. Ketika Jordan menyentuh dinding yang menutup lubang, dia menemukan bahwa itu panas dan beracun. Raven menyatakan bahwa mereka tidak akan pergi ke sana lagi. Raven memakai helmnya kembali dan terus memimpin kelompok menuju batu anomali. Di Sanctum saat Murphy sedang menikmati minuman di kedai, ayah dari anak laki-laki yang dia selamatkan dari pembakaran mendekati untuk berterima kasih atas tindakan yang Murphy lakukan. Murphy senang mendengar bahwa anak laki-laki yang dia selamatkan baik-baik saja dan mengundang ayah anak itu untuk duduk dan minum bersama. Namun mereka disela oleh kedatangan Indra yang menanyakan tentang Hutch dan juga Nikki. Setelah mengetahui bahwa Nikki kemungkinan besar telah mencuri senjata Wonkru, Murphy mengakui bahwa mereka memiliki masalah dan bergabung dengan Indra untuk menghadapi Nikki. Murphy menyampaikan belasungkawa yang tulus atas meninggalnya Hutch karena Hutch adalah pria yang baik. Tetapi Nikki tidak mau mendengarnya, mengetahui bahwa Murphy memiliki darah Neckblood dan begitu aman sepanjang waktu, sementara Raven mengirim suaminya ke kematian. Nikki secara terbuka membuat ancaman pada kehidupan Raven. Dia memberitahu Murphy dan Indra untuk memberitahu Raven bahwa dia meminta agar suaminya kembali. Di Bardo, Diyoza akhirnya diketahui oleh 3 murid. Diyoza membunuh mereka semua dengan mudah dan melemparkan pisaunya ke helm murid yang baru saja mendekat. Hal itu mengejutkan Diyoza karena sebenarnya itu adalah Hope. Hope yang akhirnya menemukan ibunya bersama Echo, Gabriel dan juga Octavia. Diyoza sedih mengetahui kematian Bellamy dari Octavia. Di Sanctum, saat Sededa sedang memeriksa patung catur, tiba-tiba Nelson masuk yang awalnya dia mengira bahwa Indra yang datang. Nelson tidak puas jika Russell masih hidup. Apa yang Nelson lakukan sekarang, dia melakukan untuk orang-orang di Sanctum yang nyawanya direnggut oleh Russell. Orang-orang yang mengorbankan hidupnya demi memperpanjang nyawa Russell, demi keluarga mereka yang Russell bohongi, dan demi setiap nihil yang Russell biarkan mati termasuk Nelson sendiri. Nelson kemudian menyerang Russell dan mencoba membunuhnya. Namun terbukti bahwa Nelson bukan tandingan Sededa yang dengan mudah mengalahkan dan melucuti senjata Nelson. Setelah memenangkan pertarungan, Sededa membantu Nelson bangun. Lalu Sededa menyatakan bahwa jika dia benar-benar Russell, Nelson pasti bisa membunuhnya. Nelson terkejut setelah Sededa mengungkapkan bahwa dia bukan Russell. Dia telah membunuh Russell dan mengambil alih tubuhnya. Sededa menawarkan untuk membantu Nelson untuk mendapatkan kekuasaan. Dia mengungkapkan bahwa Wonkru lemah dan tahanan Elegies kemungkinan besar memiliki senjata Wonkru. Untuk mendapatkan kekuasaan kembali, Nelson harus terlebih dahulu bersekutu dengan pembunuh dan pencuri, lalu menjatuhkan ratu musuh. Di Nakara, Raven akhirnya memimpin kelompok tersebut ke dalam jarak 40 meter dari batu anomali, tetapi mencapai jalan buntu. Saat Clark menyarankan mundur untuk menemukan rute lain, Jordan menyatakan bahwa itu bukan ide yang baik karena lebih banyak suara makhluk yang terdengar. Tiba-tiba saja tanah bergetar dan dinding lain memisahkan Raven dan Clark dari Jordan, Miller dan juga Nailah. Clark mencoba untuk memindahkan dinding,
Riven menyadari bahwa mereka tidak berada di gua, tetapi organisme hidup dan cairan yang menetes di sekitar mereka adalah enzim pencernaan. Clark dan Riven menyadari bahwa ini berarti mereka adalah santapan makhluk laba-laba berikutnya. Di Bardo, saat Diyoza dan yang lain menuju ruang batu anomali, mereka dilarang masuk oleh Levitt karena ada selusin murid yang menunggu mereka di sana. Para murid akan melakukan bunuh diri untuk mencegah mereka jika itu terpaksa. Levitt mengarahkan Octavia dan yang lain untuk pergi melalui peternakan oksigen, melewati pintu ujung yang akan mengantar mereka ke permukaan. Para murid tidak akan mengikuti mereka karena para murid tidak akan selamat. Levitt kemudian meminta Octavia untuk memukulnya dan menyuruh Octavia lari dari tempat tersebut. Di Sanctum, Luka mendekati Maddie saat dia menggambar serupa dengan batu anomali. Luka bertanya apakah gambarnya berasal dari bumi, tetapi Maddie tidak benar-benar tahu. Ray kemudian mendekat dan menanyakan apakah Luka dan Maddie ingin bermain sepak bola. Sebelum mereka pergi untuk bermain sepak bola, Indra datang karena ingin berbicara empat mata dengan Maddie. Dia memberitahu Maddie bahwa senjata mereka dicuri hampir 50 senjata dan lebih dari 200 amunisi. Indra tahu betul pelakunya, tapi dia tidak bisa merebutnya kecuali semua Wonkru mau mengikutinya. Oleh karena itu, Indra meminta Maddie untuk menjadi komandan. Dia tahu Maddie tidak menginginkan ini, tapi ada sesuatu yang terjadi di Sanctum, sesuatu yang lebih besar dari keinginan mereka semua tentang tanggung jawab yang harus mereka tanggung. Maddie akhirnya setuju untuk menjadi komandan. Di Nakara, saat mereka terjebak, Riven mempertanyakan bagaimana Clark selalu tetap kuat apapun yang terjadi. Clark menyatakan bahwa itu tidak benar, tapi Riven mengakui bahwa dia dihantui oleh para tahanan Elegius yang dia kirim ke kematian di reaktor nuklir dan telah membunuh 8 murid malam itu yang menyebabkan Riven merasa seperti jiwanya retak. Sementara Clark terus melanjutkan meskipun semua yang telah terjadi padanya dan semua yang dia lakukan. Riven menganggap apa yang mereka alami saat ini adalah karma untuk semua orang yang mereka bunuh. Tetapi menurut Clark, orang yang mereka bunuh adalah untuk menyelamatkan orang yang mereka cintai. Riven menunjukkan bahwa orang yang mereka bunuh juga mencintai orang lain dan bertanya-tanya kapan itu berakhir. Clark meyakinkan Riven bahwa itu tidak akan berakhir di sana. Dia tidak percaya karma dan jiwa Riven tidak retak. Apa yang terjadi, Clark menganggap Riven orang terbaik yang pernah dia kenal. Riven menangis, dia mengakui bahwa sebenarnya dia bisa saja mengelas pipa reaktor sendiri, tapi dia terlalu takut untuk melakukannya dan malah mengirim Hutch dan orang-orangnya untuk mati. Saat Riven menangis, Clark kemudian memeluk dan menghiburnya. Saat Riven dan Clark berpelukan, Miller, Jordan, dan Nayla dipaksa untuk menembaki lebih banyak makhluk mirip laba-laba. Hal itu menyebabkan pergeseran lagi dan membuka kembali tembok antara kedua kelompok dan mereka juga menemukan batu anomali. Di Sanctum, Indra kemudian memanggil pertemuan Wonkru untuk membuat Maddie merebut kembali kendali, tetapi dia dihentikan oleh Jackson, Murphy, dan juga Emory yang menyadari betapa takutnya Maddie. Setelah Maddie pergi, Murphy dan Emory meyakinkan Indra untuk membuka diri kepada mereka semua, dan Indra mengungkapkan kembalinya Sedida ke dalam tubuh Russell. Indra yakin San Gedakro akan mengikuti komandan kegelapan, itulah sebabnya mereka membutuhkan Maddie. Namun Murphy dan Emory memberitahu Indra bahwa itulah sebabnya mereka membutuhkan Indra dan bukan Maddie. Keduanya menunjukkan bahwa Indralah yang merupakan kekuatan sejati di Sanctum Bunker yang menjaga segala sesuatu. Sementara Octavia terlalu sibuk menjadi Bloodreina untuk benar-benar memimpin. Indra mengaku dirinya hanya sebagai prajurit dan pejuang, tetapi Emory menyatakan bahwa faktanya Indra tidak menginginkan kekuasaan. Itulah alasan kenapa Indra harus melakukannya. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, Indra memerintahkan keduanya untuk menyingkirkan lambang komandan. Kemudian dia bersiap untuk menghadapi Wonkru yang sedang berkumpul. Pada saat itu, Knight menuntut untuk mengetahui kebohongan besar apa yang dimiliki Indra untuk mereka hari ini. Knight juga menuntut untuk mengetahui di mana komandan berada, tetapi Indra mengatakan bahwa tidak ada komandan lagi. Indra memberitahu Wonkru bahwa mungkin tidak ada komandan lagi, tapi dia yang bertanggung jawab.
Knight secara terbuka menantang klaim Indra atas kepemimpinan dan menyatakan bahwa Indra telah berkhianat dan berbohong kepada mereka semua. Kemudian Knight menghunus pedangnya, sementara Indra mengambil tongkat yang dipegang oleh prajurit terdekat dan keduanya bertarung. Setelah itu, Indra mengungkapkan bahwa mereka adalah one crew dan bukan klan yang terpisah. Mereka bangkit dari abu bunker dan terbang melintasi bintang-bintang untuk mencari rumah yang baru. Namun sekarang sedang ada ancaman di sana yang akan mengalahkan mereka jika mereka gagal mengingat itu. Sebelum Indra pergi, dia meminta Knight untuk mendapatkan senjata kembali dari tahanan Elegius. Di Bardo, saat Diyoza dan yang lain menemukan pintu keluar menuju peternakan oksigen, mereka berpapasan dengan seorang lelaki tua. Diyoza bertanya akan bertahan. Octavia yakin bahwa Levi tidak akan menyuruh mereka untuk pergi ke permukaan jika tidak bisa bertahan. Kemudian Echo membunuh orang tua itu meskipun Gabriel keberatan. Diyoza menyadari bahwa Octavia telah menyebut nama Levi sehingga menempatkannya dalam bahaya jika pria itu masih hidup, sementara mereka mungkin masih membutuhkan Levi di dalam. Karena tidak mau mengambil resiko, Gabriel menyetrum yang lain dan menyerahkan diri pada penjaga murid yang sedang mendekat. Di Nakara, kelompok tersebut menemukan bahwa pergeseran terbaru ini juga telah membuka jalan ke anomali. Namun, Riven menemukan bahwa helmnya yang rusak membuat peta terlalu buram untuk dibaca. Saat Riven terus berusaha fokus, Miller menemukan selembar kain dengan simbol fajar kedua. Itu menunjukkan hubungan antara Kulkus dan murid. Saat lebih banyak makhluk terdengar mendekat, Riven akhirnya berhasil membuat peta bintang menjadi fokus dan menemukan simbol untuk planet yang baru. Saat yang lain menahan makhluk itu, Riven memasukkan kode ke dalam batu anomali, menyebabkan anomali terbuka di dekatnya dan menakut-nakuti makhluk tersebut. Clark memerintahkan yang lain untuk menyiapkan senjata karena mereka tidak tahu apa yang menunggu mereka di sisi lain. Clark memimpin teman-temannya masuk ke dalam anomali. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 Season 7 episode 6. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton, Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.